Talks Indoors. Kita jumpa lagi dalam obrolan ringan Talks Indoors bersama saya Abner Devi. Dan saat ini kita akan bicara tentang Universitas Negeri Manado dengan dinamikanya. Dan telah hadir orang yang sangat kompeten, mantan Rektor Unima, hampir 2 periode lebih ya, atau 9 tahun. Dan di tangan beliau lah Universitas Negeri Manado dari IKIP bisa berubah. Ada banyak cerita di balik berubahnya atau di konversinya IKIP menjadi universitas. Dan bahkan tamu kita saat ini boleh dibilang cukup fenomenal karena proses suksesi rektor pada waktu itu di mana beliau yang tidak terpilih tapi dilantik oleh menteri, Kepres pada waktu itu dilantik oleh menteri untuk menjadi rektor. Dan dari sinilah sebenarnya keputusan-keputusan di kementerian ya, walaupun suara terbanyak, mestinya suara terbanyak yang terpilih yang dilantik jadi rektor, tapi pada waktu beliau di periode pertama bisa dilantik jadi rektor walaupun dalam pemilihan rektor suaranya kalah. Dan ada cerita di balik itu, nanti kita konfirmasi kepada yang bersangkutan bahwa sampai ada isu menteri harus mengundurkan diri. Ada waktu itu Pak Menteri Julius Sudarsono, karena beliau katanya oleh Presiden Habibie tidak diizinkan untuk dilantik. Pada akhirnya untuk mempertaruhkan itu Pak Menteri mengajukan permohonan diri kepada Pak Presiden B.J. Habibie pada waktu itu. Tapi untuk cerita jelasnya kita akan berbincang bersama Profesor Dr. J.L. Lombok. Ya, selamat sore nih, Prof. Selamat sore. Ya, sudah boleh hadir di podcast ini. Nah, kita cerita banyak ini, Prof, mengenai Unima, karena ini adalah podcast yang ditujukan untuk warga Unima khususnya, tetapi juga tentu halayak umum bisa mendapatkan informasi-informasi yang baik, yang ilmiah, akademik dari podcast ini. Nah, saya sudah mengantar tadi, Prof, bahwa di tangan Prof ada banyak peristiwa yang boleh terjadi. IKIP bisa berubah menjadi universitas. Padahal saya dengar itu bahwa sudah ditolak, begitu ya, Prof. Bahkan prosesnya adalah proses instan yang saya dengar, begitu ya. Tapi toh perubahan IKIP menjadi universitas itu memberi dampak. Artinya ya kampus yang ada di Sulawesi Utara di Tondano ini bisa begitu pesat maju, begitu pesat. Nah, saya ini, Prof, mulai langsung saja, Prof. Saya tema kita bicara tentang Unima, tapi saya ingin tahu kira-kira, Prof, saya ingin tahu dulu bagaimana, Prof, karena kan IKIP itu berubah jadi universitas di tangan Prof, begitu ya, dengan dinamikanya yang ya cukup menjadi cerita yang patut diikuti oleh banyak orang, bagaimana kisah pada waktu itu. Nah, saya mau bertanya dulu, Prof. Apa benar, Prof, waktu Prof dipilih diangkat jadi rektor, sebenarnya Prof tidak terpilih pada waktu itu. Kira-kira bagaimana, Prof? Prof bisa ceritakan? Saya luruskan, bukan tidak terpilih. Oh, terpilih dengan suara sedikit. iya. Dipilih juga. Ada suara, Prof, ya? Ya. Jadi saya akan mundur sedikit. Saya tidak pernah berpikir untuk calon rektor. Tidak berpikir sedikit pun Untuk jadi rektor, Prof, ya? untuk calon rektor aja. Enggak. Tahu-tahu saya dinyatakan calon rektor. Saya kaget. Tapi karena saya sebenarnya waktu memberikan kuliah di Kota Mabagu, Oh, saya disuruh kembali oleh ketua jurusan, Profesor Nangluhi, harus hari ini ke kampus. ketua jurusan di mana Prof mengajar, ya? Saya waktu itu lucu juga, mengajarnya di sosiologi antropologi. Ya, saya tidak tahu apa
tidak dijadwalkan atau bagaimana di jurusan saya. Jadi saya mengajar di sana, ketua jurusannya Profesor Dolaf Nalohi. Ya. Dia datangi saya di kelas, segera pulang, saya ada telepon bahwa harus di kampus besok. Saya sebenarnya menolak. Saya sementara memberikan kuliah dan mengadakan ujian guru-guru waktu itu. Tapi Prof tahu di telepon itu tujuannya untuk apa, Prof tahu? Tidak tahu. Jadi karena saya mati-matian tidak mau, saya melihat tugas. Dia profesor katakan kalau Pak Lombok nak pulang, dia yang tanggung jawab. Terus saya tanya, mau ke kampus untuk apa? Katanya Pak Lombok calon rektor. Oh, saya kaget. Kok calon rektor? Ya. Datang, terpaksa pulang. Karena sudah dipaksa untuk pulang. Tiba di kampus. Ya betul. Jadi besoknya, jadi tiba di kampus itu siang. Besoknya datang di kantor. Ya betul. Ada mau rapat senat. Saya bukan anggota senat. Senat universitas ya? Universitas. Tapi saya harus ikut karena menyampaikan visi misi rektor. Oh, rupanya betul juga. Karena sudah fait accompli, saya buat seadanya. Jadi saya masih ingat di Tombang, saya dengan saudara Dr. Andes Kumayas, MSI, yang kemudian jadi dekan. Saya imla, namanya Mitel. Iya. Pak Mitel coba catat. Jadi catat visi apa, misi apa. Selesai, sudah ditunggu di rapat senat. Datang. Baru lucu. Ternyata calon yang lain sudah berbulan-bulan siap. Pakai PowerPoint dulu, masih PowerPoint. PowerPoint. OHP atau PowerPoint? HP, saya OHP. HP. Saya tidak siap. Tahun 99 nih. Ya. Baru diinformasikan oleh ketua panitia harus disajikan dalam bahasa Inggris. Saya juga kaget. Nah, rupanya yang lain-lain sudah siap untuk itu. Tapi saya pikir-pikir, saya waktu mereka menyaji dalam bahasa Inggris pakai PowerPoint ya, PowerPoint, saya enggak. Karena cuma tulis ya. Terus saya kemukakan, saya tahu ada peraturan perundang-undangan kalau rapat resmi harus pakai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Jadi saya akan menyajikan, saya anggap rapat senat adalah rapat resmi. Jadi saya akan menyajikan bahasa Indonesia. Ini Prof serius atau untuk menghindari bahasa Inggris? Karena memang Prof mau serius untuk ikut aturan atau? Ini akal-akalan. Oh, akal-akalan. Kan visi misinya panjang. Tapi ya ini tidak enak mau bilang barangkali ya. Kelihatan itu akal-akalan. Tapi memang begitu, Prof. Akal-akalan. Saya tulis 4 kalimat barangkali in English. According our regulation, Indonesian regulation, bla 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 tuh. Jadi menurut peraturan perundang-undangan Indonesia yang saya bilang tadi. Tapi itu fasih. Saya tidak baca, saya hafal cepat-cepat. Jadi waktu pengantar tidak ada kesan, saya tidak tahu bahasa Inggris. Dengan 3-4 kalimat tadi kan. Selesai saya ngomong itu, semua tepuk tangan. Berarti audiens menerima, Prof? Audiens menerima waktu itu? Saya kira dia terima. Tepuk tangan. Jadi saya sajikan dalam bahasa Indonesia. Udah selesai. Kami diusulkan untuk calon-calon rektor. Prof, saya tanya, Prof, kan sempat saya dengar bahwa waktu rapat senat untuk pemilihan rektor itu katanya Prof tidak diizinkan untuk ikut rapat senat itu.
Saya bukan anggota Senat. Oh, jadi Walaupun calon, sudah resmi calon, Hah? tapi nggak boleh ikut karena bukan ke Senat. Jadi waktu pemilihan itu Prof tidak ada di ruangan. Saya di lantai bawah, pemilihannya di lantai 3. Dulu disebut ruangan Senat, Iya. jangan ada di dalam. Ah, Sementara pemilihan itu Prof berarti di luar ya? ya, nggak Tapi ada. waktu cuma masuk baca visi misi ya, menyampaikan. Baca visi. misi, Kemudian pulang, disuruh keluar. terus keluar. Di Prof keluar memang keluar atau ada yang minta untuk keluar? Sudah selesai. Jadi sudah selesai. Saya tahu diri. Oh begitu. Turun Ya? dong. Turun. Karena memang kalau Prof tidak keluar juga pasti dipaksa keluar, Prof. Sudah dikondisikan. Ah, Biar bagaimana mantan dekan tuh. iya. Dekan fakultas besar Ah. 2 periode. Iya. Jadi tanpa bilang keluar, Prof keluar. jadi mereka kondisikan. Saya mengerti bahwa saya harus keluar. Saya keluar. Terus kalau waktu keluar Prof kan hanya turun ke lantai karena itu lantai 3, Prof turun ke. Ya. Di situ Prof bikin apa Prof waktu itu? Ya. Sementara menunggu itu apa yang Ya, tanpa beban. Cerita dari timur ke barat, nggak peduli. sementara di atas informasi Pemilihan. tidak ada ya hasil belum. Saya Ah. nggak. Tapi waktu itu ada berharap tidak Prof? Prof berharap tidak itu? Tidak pernah berharap. Toh, Ah, hasil pemilihan 47 Profesor Dr. Rian Turam. ah, 9 suara Dr. Andes Y.E. Lombok SK MSI. ah. Ketiga 4 suara Profesor Dr. Ayelonan SK MK dan Profesor Ampengan dan lain-lain. 3 besar tuh, jadi 3 Iya. besar diusulkan. Saya juga enggak ada beban ya. 3 besar. Prof, itu kan ada 9 suara. Itu siapa Prof? Ini kan waktu itu Prof waktu itu sudah tidak pegang jabatan lagi ya. Waktu itu berarti kan secara pengaruh Prof tidak ada pengaruh lagi begitu ya karena tidak. Tapi ada 9 suara itu Prof. Itu siapa-siapa itu Prof? Dan Terus terang, karena saya tidak ada beban untuk musuh jadi, saya tidak pernah cerita tuh 9 orang ini siapa. sampai sekarang Sampai sekarang, Prof tidak tahu ya. nggak tahu. Walaupun dugaan-dugaan ada. Iya. Ah. Dan kalau kembali pertanyaan tadi, itu menyangkut wibawa. Saya kalau diberikan kesempatan, mungkin pemilihnya luar bebas, berimbang. Maksudnya Prof pemilihnya bebas bagaimana Prof? Ya, dan tidak ada yang dikondisikan. Oh, Saya ditelepon, guru-guru besar, nggak usah sebut nama. Yan, orang mau pilih pengana. Oh ya, makanya saya kalau begitu di rumah. Telepon satu, para senior semua. Jadi saya gembira-gembira apa ya? Termasuk itu Dr. Andes John Ratak yang kemudian jadi PR3. Banyak telepon. Jadi saya datang di kampus, perhitungan sudah selesai pemilihan. Saya datang di fakultas ini, ada ke kantor pusat. Datang di sini. Saya ketemu Pak John Ratak. Saya dulu mobil baru rekeng di Jari. Jadi kalau saya datang, semua pulang berebut untuk tumpangan, minta tumpangan ya? Ya, ada tumpangan. Kok ini kayaknya ada yang mendekat? Sebenarnya tidak ada yang mau. Oh, ada apa ini? Tahu Pak John Ratak yang mau. Tolong Bapak, kita boleh menumpang di Tomor? Oh, boleh. Dia jawab, loh, Yan, orang semua subaku atur mau pilih pengana. Jadi menurut Pak Ratak ini sudah ada sepakat untuk memilih Prof. Iya.
Kau terjadi hal-hal sesuatu, ya tuh. Nah enak kalau mau bilang, oh begitu, tahu apa-apa. Kalau memang begitu, bila apa? Ya, kan? Nah gitu. Begitu juga Prof Latif, Profesor Latif, aku udah ketemu saya, Yan, orang sudah janji mau beli Yan. Mar karena begini, nggak jadi. Satu persatu dipanggil. Nah, dipanggil siapa? Dipanggil? Ya, nggak usah bilang. Dipanggil incumbent. Ini kan beliau periode kedua. Iya. Udah. Kan saya tidak pernah sentimen, tidak pernah komplain, tidak pernah rasa rugi, Dendam, ya. dendam, belum tuh dendam. Jadi kembali mengajar di Kota Mobagu. Iya. Itu dulu. Saya disurati oleh PR2. PR2 yang kita PPD 1 dulu. Dr. Andas Petrus Rompas. Saya dekan Dia- DPD 1. Dia tahu-tahu jadi PR2. Dia telepon saya. So, beliau biasa bicara bahasa Indonesia Baku. Pak Lombok, saya sudah menyurat ke Pak Lombok. Sudah dibaca, oh sudah. Saya bicara biasa-biasa aja. Kenapa belum dimasukkan surat pemberitahuan saya salah satu calon rektor agar memasukkan surat bla 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 12 jenis. Terus saya bilang, Pak PR2, kita nyanda mau kasih masuk tuh surat. Oh kenapa? Saya bukan calon rektor. Oh dia paksa. Tapi ini kan sudah selesai pemilihan. Maksudnya bukan kan Prof calon juga kan? Prof ikut pemilihan. Waktu ditanya kenapa, Prof menjawab bahwa saya bukan calon rektor. Maksudnya apa ya? Pertama kita memang nggak rencana. Kedua 9 suara. Apa 9 suara bikin kalah 47? Impossible. Nah nalar tuh. Saya bilang ke PR2, Mer, ini 12 surat, biayanya besar. Kita tidak punya duit. Jadi kita yang ngurus. Oh begini Jo, nanti kantor pusat bayar. Oh kalau begitu, nanti Pauline Pongo yang dampingi kantor pusat bayar semua. Waktu itu 150.000 kalau salah. Pauline Pongo itu siapa, Bro? Pauline Pongo waktu itu apa? Dia kepegawaian. Kebetulan sepupu dengan Profesor Turam. Incumbent ya? Tapi bukan karena sepupu, memang karena pegawai senior di kepegawaian. Jadi kita fotokopi segala macam dengan Ibu Dr. Seska Kairupan. Jadi dia tuh bayar, fotokopi bayar. Dulu fotokopi masih mahal. Iya. Tahun 99 bayar. Kasih masuk. Nah, saya ketemu Profesor Lonan. Calon juga ya? Dia sudah satu begini tuh berkas. Saya cuma boleh begini. Sekedar saja ya, Prof ya? Nah sampai. Kok Prof Lonan tanya, Pak Lombok kapan mau ke Jakarta? Saya kaget. Prof, sorry. Di Jakarta di apa? Oh, kita orang calon rektor. Oh iya? Prof minta maaf. Kalau Prof mau ke Jakarta, please. Kita tidak akan pernah pergi. No, dia cuma 4 suara. Ngotot. Kita memang betul-betul tidak berpikir. Jadi apa ya, nothing tulus. Nah, sudah kembali ke Kota Mobagu mengajar. Ada tuh hal mau bilang marahnya tidak bagus. Kenapa cuma mengajar sosiologi antropologi itu? Padahal kita dulu dianggap pakar. Dosen dulu Pancasila kan mata kuliah wajib. Waduh, kita pengacara nasional. Manggala itu, Bro, Manggala nasional. Manggala, ya? Itu ijazah presiden yang tanda tangan.
Itu seleksi juga kan, Prof? Hah? Seleksi kalau Oh, seleksi. Nah. Bodoh kita tapi itu apa pelatihan penataran Pancasila luar biasa. Satu saat di fakultas soalnya ada maco, soalnya tidak ada. Oh, jadi I don't know why. jadi tidak diizinkan atau Tidak dilibatkan. Kita juga tidak diberi tanggung jawab untuk mengajar itu. enggak, bukan cuma itu. Dulu kan ada proyek Ya. proyek pengesatuan guru-guru. Proyek duit tuh. Iya. Loh tuh teman-teman di mana-mana termasuk orang kita nyata ada. Kom Dokter Khairupan dengan Dokter Pangkei Ica tanya. Kom Dokter itu sampai bilang Dokter Khairupan atau Dokter Pangkei yang bilang, oh nerpe fak sini so ambil alih semua. Oh iya, kita juga nggak marah. Alasan kenapa, Prof? Mungkin karena Prof calon? Ya nggak ada alasan. Belum ya. Belum. Pokoknya sambil alih. Terus Prof, akhirnya Prof ke Kota Mobagu waktu itu. Kita tetap mengajar ketemu orang jurusan. Iya. Kita juga nggak marah. Cuma yang lucu sampai sekarang ada yang kita komentar cuma komentar apa ya seenaknya. Saya bilang ke Dokter Khairupan yang Pangkei, saya bilang pada dia nanti baku dapat dibok. Seenaknya. Oh, karena maksudnya Prof menyampaikan ini ke orang yang Prof duga yang mencopot lah tugas-tugas Prof itu mengajar. Orang Dokter Khairupan dengan Dokter Pangkei saya bilang, oh, nerpes apa mata kuliah ini saya ambil alih semua. Jujur kita ada marah. Cuma baku agak setengah baku sedu. Bilang pada dia nanti baku pada dibok. Waktu tidak lama kita sendiri cerita lain. Ya, Prof. Jadi datang ke hasil pemilihan. Setelah hapus tuh calon rektor. Satu saat pulang dari Kota Mobagu hari Sabtu. Jadi pemilihan rektor sudah selesai dan Prof merasa sudah selesai juga, Prof ya. Sudah tidak ada. Karena diwajibkan itu administrasi. Jadi Ya oke, bilang tadi surat-surat kantor pusat bayar sudah dikirim ke kantor pusat. Sudah bukan kita urusan. Yang penting sudah ya, diserahkan. untuk kelengkapan berkas agar pelaksanaan pemilihan rektor waktu itu sah begitu ya, Prof? Ya, sah. Dan Prof itu sama sekali tidak berpikir untuk yang lain-lain lah. Sudah selesai. Ada. Oke. Mengajar. Hari Sabtu pulang di rumah malam-malam. Dengan Pak Mitra juga ada. Telepon dari Jakarta. Ini saya Dodon, ajudan menteri. Pak Menteri Mendikbud Menteri ya, Pendidikan. Pak Jono kan? Pak Jono. Ah. Ini dengan Pak Lombok, betul? Jadi ditelepon dari Jakarta? Ya. Ditelepon dari Dari Jakarta? Jakarta. Prof waktu itu di rumah? Di rumah. Itu calon rektor so hilang. Oh. Harapan juga hilang waktu itu, Pak. Memangnya ada harapan. Betul, memangnya ada berharap. Iya, Bro. Terus? Kon dia tanya, ini Pak Lombok, betul Pak saya. Ini yang calon rektor. Kita jawab, orang mau bilang calon, bukan. Tapi bilang bukan, ya calon juga. Udah atas. Ya calon penggembira. Saya calon penggembira. Dia jawab, oh tidak Pak, Bapak diperlukan oleh Pak Menteri. Hari Senin sudah dijadwalkan jam 9. Iya. Jadi Menteri panggil, Pak? Ya. Prof waktu itu dipanggil Menteri ya? Panggil Menteri melalui Pak Dodon. ajudan. Petutup, saya berkomentar. Kita ini mau pergi. Makanya Prof
Prof tidak akan memenuhi panggilan maksudnya? Iya. Ini kebetulan ada ipar di situ, Iya. Pak Ginting itu. Ah, Oh, yang mesti pergi, ini menteri yang panggil. ah. Begitu Pak Mitel. Saya bilang saya tidak akan pergi. Kenapa? Nggak ada duit beli tiket. Betul. Oh, ini ada duit, memang ada duit atau karena tidak ada harapan, bro? Absolut nggak ada uang. Tahu-tahu Pak Mitel, Prof, tiket waktu itu berapa kira-kira, bro? oh masih mahal waktu itu. Tahun 99 masih mahal itu. Jadi Tiket. pesawat itu mewah ya? Ya. Kalau naik pesawat transportasi mewah ya waktu itu? Oh iyo. Hmm. Terus Pak Mitel bilang, Nir, nanti kita bayar itu tiket. Nanti dia bayar itu tiket, dia belikan tiket. Asal dengan saya. Maksudnya Pak Mitel ini mau ikut Dengan bro? dia untuk ke Jakarta dan ketemu menteri. Dia kan masih surprise kalau ketemu menteri. Iya. Ke Jakarta saja untuk ke departemen masih apa ya? Iya. Jarang-jarang waktu itu. Apalagi ketemu menteri, Prof ya? Ini ketemu menteri. Oh iya. Saya pikir, oh, jadi berangkat kalau begitu. Ke Jakarta. Ketemu menteri 3 orang. Mitel sebelah kiri, Jamie Palapa sudah kenal. Iya. Dia Pernah ketua Senat Mahasiswa FPIPS itu. dulu pernah jadi dekan di UBK. Tony Palapa PKK. UBK dulu pernah. Iya betul, UBK. Mengajar di UBK. PR1 ke PR3. Iya. Dia dekat dengan Rahmawati. Iya. 3 orang. Cerita-cerita Pak Menteri bilang, oh, ini Pak Lombok. Oh ya Pak Menteri. Terus, bagaimana pemilihan rektor di IKIP Manado waktu lalu? Pak Menteri, sesungguhnya saya tidak tahu persis bagaimana proses pemilihan. Itu jadi ketemu Prof di ruangan menteri. Ruangan Menteri. Iya. Jadi dia di depan. Tapi jujur, sesungguhnya Pak Menteri, saya tidak tahu bagaimana proses pemilihan. Loh kenapa? Saya berada di lantai bawah. Pemilihan di lantai 3. Oh, jadi saya tidak di dalam ruangan pemilihan. Oh, Pak Lombok bukan anggota Senat. Saya bilang Pak Menteri tidak. Tapi Pak Lombok kan Calon. dekan 2 periode di fakultas terbesar di Sotau. Fakultas terbesar dulu FPIPS. Pak Menteri, biar kalau mantan dekan tidak harus jadi anggota Senat, kecuali dia dekan. Oh iya ya. Notabene ada catatan. Saya dulu memang diusulkan untuk jadi anggota Senat. Sesudah turun. Tapi ternyata jadi lain. Saya juga ada komentar. Kalau saya Memahami betul situasi, Bro. ya, kembali ke menteri tadi. Terus saya tutup penjelasan ke Pak Menteri. Tapi Pak Menteri, saya sangat menghargai keputusan Senat IKIP Manado, yaitu memilih Profesor Dr. Turam dan Profesor Dr. Lonan. Profesor Dr. Lonan, dia doktor alumni dari UI. Saya tunjuk ke Menteri, sama-sama UI itu. Dan mantan pembantu rektor 2 dan pembantu dekan 1. Pak Turam mantan sekretaris DPR Sulut dan sekarang adalah ketua lembaga pengabdian masyarakat. Jadi saya angkat dua-dua. Saya tidak bicara mengenai saya, ya kan?
tidak ambil kesempatan. Enggak, saya promosikan dua-dua. Ini Pak kenapa, Prof? Menteri, saya lihat terus tersadar. Ya. Tapi nyandar ke belakang. Artinya apa itu, Prof? Ya, Dia berarti belum puas ya penjelasan Prof? saya ada berpendapat, feeling, dia tidak puas dengan jawaban saya. Loh, langsung sambung. Tapi Pak Menteri, kalau yang ini Pak Lonan, Pak Turang berhalangan, saya juga siap. Kalau Pak Menteri setuju, iya harus begitu. Akhirnya ada itu, Prof. Ini teman satu terus satu. Iya, kaki saya. So jadi. Jadi, maksudnya sudah itu berarti Prof itu ya. Terus waktu itu Prof ketika disampaikan bahwa kan istilah Manado so jadi itu, Prof bagaimana itu, Prof? Bagaimana? Ketika disampaikan sudah jadi itu, Prof. Pulang Manado tuh. Itu cuma sampai situ cerita maksudnya cuma Menteri menunggu jawaban Prof itu bahwa Rupanya dia mau cari kenal mana itu Lombok. Dia baru tahu dari apa? Dari mungkin informatif. Rupanya dia kirim orang cari tahu siapa nih profil orang-orang ya kan? rekam jejak mungkin ya. Iya, rekam jejak. Kau nih mau lihat itu orang mana dia? Saya dapat informasi Pak Dodon, Pak Lonan minta ketemu 3 menit. Pak Turang dia tidak mau suka terima. Berarti pertemuan antara Menteri dengan Pak Lonan dan Pak Turang itu sudah dilakukan sebelum ketemu dengan Prof begitu? Sesudah pemilihan. Oh gitu ya. Jadi Maksudnya begini, Prof kan ketemu Menteri. Jadi sebelum tapi yang calon lain juga ketemu Menteri kan? Minta ketemu. Itu kan artinya Pak Lonan 3 menit ya, kalau tidak salah 3 menit, Pak Turang tidak diterima. Maksudnya Prof itu sesudah mereka atau sebelum mereka? kalau tidak salah mereka sesudah kita. Oh, iya. Rupanya mereka tahu saya diterima menteri. Pak, ya istilah orang Manado setor muka lah. Jadi Prof Lonan ingin ketemu menteri. Ya kalau Pak Dodon bilang 3 menit, jadi formalitas lah. Saya 1 jam lebih. Sempat Pak Dodon cerita apa 3 menit pasti ada juga pembicaraan kan, Prof, antara calon itu dengan ada tidak informasi yang disampaikan? Seperupanya tidak ada pembicaraan khusus. Oh, iya. Cuma Pak, saya misalnya. Say hello begitu. Ya. Tapi waktu saya pisah dengan Pak Menteri, belum pisah dia panggil itu Humas, tolong diambil foto saya dengan Pak Lombok di pintu kamar kerjanya Menteri di Senayan, itu Senayan. gedung D kalau tidak salah ya. Ya, Iya. dia masuk kamar, ambil foto, ya, langsung cuci. Pak Lombok ini bawa di kampus ya, tunjuk Pak teman-teman di kampus. Oh begitu ya. Foto saya dengan Pak Menteri. Prof, kalau Prof tangkap itu maksud Menteri itu apa itu? Sampai minta untuk ditunjukkan ke teman-teman di kampus? Kalau dengan Pak Menteri, waktu dia panggil, beliau nggak tahu apa-apa. Tapi kalau dengan diminta foto kan foto langsung jadi. Saya feeling. Berarti mau persiapan mental ekip Manado bahwa saya yang suara minim yang jadi. Rupanya dia bikin persiapan mental. Iya. Sebab mengalahkan 47 suara nggak main-main. Iya. Ya tuh. Betul. Tapi waktu Prof diminta untuk menyebarkan foto-foto itu, feeling Prof jadi feelingnya pasti ini Prof yang mau ditunjuk. Kita cuma feeling begitu. Tanpa berpikir, kan Prof pasti ini kan Prof kalah ini Prof cuma 9 suara. Gini,
Dulu secara hukum tiga ini hak sama. Sama. Ini cuma nomor urut, tapi hak sama. Oh dulu begitu, pemilihan dulu kan begitu. Jadi waktu dulu Yang tiga. jadi seperti itu, saya sudah agak yakin dia pilih saya. Sampai begitu Prof ya. Jadi ada. Yo, Terus akhirnya pulang berapa hari kemudian saya tembusan, dapat tembusan dari menteri bahwa dari menteri menyurat ke presiden. Sebab dulu pengangkatan rektor presiden. Kepres ya, karena Kepres. sama dengan gubernur ya. Sama dengan gubernur. Menteri juga kan menteri angkat presiden. Ya. Ah, Jadi surat menteri ke presiden itu usulan. usulan calon rektor. Ah, Saya dengan Lonan Oh, dua orang diusulkan ke pertama. Jadi saya Lonan. presiden. Oh, masih ada. Besoknya barangkali surat kedua saya terima. Menteri ke presiden menyusul surat kami kemarin itu. Perlu saya tegaskan bahwa yang saya usulkan adalah Lombok. Lonan soalnya nggak ada. Oh, jadi dalam waktu yang hampir Singkat. bersamaan, jadi pertama diusulkan dua, kemudian disampaikan tinggal satu begitu. Jadi resmi juga, Prof ya? Ya. Jadi dikirim surat resmi juga. Ya. Pastinya kan kalau kirim begitu sederhananya dikasih kode aja kan begitu, Bro. Surat resmi. Ah. Saya tegaskan Ah. bahwa yang dia maksudkan adalah Dokter Lombok belum dokter. Terus, Prof? Terus so di Jakarta, so di presiden. Tahu-tahu saya ada surat dari menteri. Mau dilantik hari Selasa kan? Selasa. Prof, tuh dari surat itu berapa lama prosesnya, berapa lama itu? Nggak lama. Nggak lama. Saya Nggak lupa. 3 bulan ya? Dari Ya, satu 6 bulan. Jadi datang di Jakarta hari Selasa untuk pelantikan. Jadi pergi Jadi itu surat disampaikan ke yang bersangkutan. ke Prof waktu itu? Yo, Kemudian kan ini Prof juga harus disampaikan ke yang lain juga kan? kemungkinan harus ke rektor kan? Iya, waktu itu Pasti kan. rektor ada tembusan sebagai rektor, Iya. bukan sebagai calon. Jadi surat ke kita. Memang cuma tembusan kita, tidak ada rektor. Ke Jakarta. Akhirnya ke Jakarta. Prof ke Jakarta. Iya. Tapi kan Prof begini, Prof ke Jakarta kan harus ada izin juga, Prof. Oh, izin. SPPD dari rektor menugaskan Lombok ke Jakarta untuk dilantik sebagai rektor. Terus bagaimana waktu Prof mau surat ini kan ada surat untuk Prof. Bagaimana Prof kan jadi harus ini karena tugas negara kan. Jadi waktu Prof datang melapor itu. Begini, hari Sabtu sore mari Cerengkung Sonari Tigang Oh masih. Bendaharawan tuh. Iya. Dia datang ke saya ke Klea, bawa SPPD dan tiket. SPPD itu pelantikan. Iya. Tapi Prof sudah ketemu dengan rektor. Belum ketemu. Cuman kemudian ada bendahara datang bawa Ya. tiket ya. Nah, atas perintah rektor itu. Perintah rektor. Jadi Pak Turang waktu itu kan calon, jadi dia sudah tahu bahwa Rupanya dia sudah disurati oleh menteri. Berikan surat jalan, surat SPPD Lombok untuk dilantik. Begitu rupanya. Iya. Terus jadi Prof waktu ke Jakarta sudah ketemu Pak Turang waktu itu? Belum. Oh, belum ya? Jadi waktu ke Jakarta Prof sama sekali belum? Nggak sempat. Karena itu surat dia bawakan hari Sabtu sore. Oh iya. Hari Minggu, hari Senin berangkat.
kan masih ada persiapan bla Iya. bla bla. Mau pelantikan ini no. Pelantikan artinya untuk rektor ke Jakarta, menteri monumental, banyak Iya. persiapan. Nah, termasuk keluarga, teman-teman. Nah, hari Senin berangkat rombongan. Ini sudah uang karena jual cingke. Sebenarnya jual cingke karena sofa simulantik. Jadi ya memang ada hitung-hitungannya, Prof ya? Oh iya. Kalau belum jelas, jangan berkorban. Karena sejelas jual cingke. Kebetulan cingke kering. Makanya mesti jelas dulu baru berkorban kan? Jangan yang belum jelas sudah Rombongan biji. Tapi Prof, Ada juga yang lucu. Prof belum tiket ini bukan. Besok lantik. Besok lantik. Sore saya dipanggil Pak Menteri. Pakai Pak Menteri. Dia jelaskan, Pak Lombok, saya tadi di istana hadir peresmian 5 IKIP jadi universitas. Sesudah selesai acara, Bapak Presiden panggil saya di pojok. Perintah Pojok saya, istana, di pelantikan istana. rektor IKIP Manado besok ditunda. Konektor sambung, berarti kita sudah gagal. Oh ya, kita sudah gagal berarti Prof itu tidak Tidak jadi batal jadi rektor? Batal jadi rektor. Tunda itu. Oh. Tapi aneh, saya tidak pernah merasa gugup atau kecewa, cuma kaget sedikit ya. Ini perhitungan. Kita datang keluar berapa puluh juta, komen PSOE, tapi langsung dihibur. Ini kan cuma jual buah, bukan jual pohon. Selesai ya. Pulang. Pulang di hotel. Hotel. ada juga. Waktu datang dari Manado, setiap kita datang di hotel, ada orang cari. Dulu kan hotel paling bagus baru HI. Belum ada sekarang yang. Iya. Jadi setiap tiba di hotel, ada orang cari. Buntuti cari. Entah karena apa. Jadi baru mau turun itu barang, saya ulang tuh cover karena orang yang di Yang front membantu. office, tadi ada orang cari. Pindah hotel. Begitu lagi. Jadi Prof pikir kejadian penyampaian Pak Menteri itu ada hubungan dengan orang yang lagi cari-cari Prof waktu itu? Ada hubungan? Maksudnya waktu itu Prof pikir mungkin ada hubungan? Tiba-tiba batal gitu. Yang kita cuma tak pikir something wrong. Bagaimana? Jadi saya terpaksa pergi ke penginapan saja. Penginapan. Jadi keluarga tinggal di situ. Tiba di penginapan, istri tanya, senang-senang. Dia sebagaimana? Ini yang berat untuk saya, mau bilang bahwa nyana jadi dilantik. Prof juga waktu itu merasa terancam juga? Merasa terancam juga waktu dicari-cari itu? Itu terancam, tidak terlalu berat. Iya. Tapi saya tahu ada yang cari ini untuk apa. Oh iya. Tapi sudah prepare. Waktu bilang ke istri, dia ngomong, oh sudah, tidak apa-apa berarti itu. Ini Prof bilang apa waktu itu? Karena Prof menyampaikan ke istri bahwa sudah batal, begitu? Batal? Ya, bukan batal, tidak jadi dilantik. Iya, namanya batal itu. Terus? Ini istri bilang, justru yang paling beban untuk bicara tuh. Tahu-tahu dia ngomong, tenang. Enteng. Oh, enggak apa-apa. Berarti Tuhan berencana lain. Wrong. Jadi beban Prof sebenarnya ke ibu waktu itu ya? Beban Prof ke ibu sebenarnya? Cuma dia. Ya.
Kita terus bilang Pak Mitel, kelar itu, Mitel, mandi, kamu mandi aja. Kita harus hargai teman-teman yang dukung kita kemari. Bayangkan Teman-teman yang dari Manado. dari Manado sudah dinyatakan tidak dilantik. Saya masih berpikir rasional, itu teman-teman yang dukung harus dihargai. Dilayani. 30 orang. Waktu kita di Senayan, ipar saya yang pimpin itu rombongan, Hans Sanggau. Iya. Yan, itu rombongan mau di mana? Bawa judi HI. Padahal dia tahu nggak jadi dilantik. Dia 3 kali tanya di mana? Di HI. Oh, iya di HI. Dulu kan dianggap HI mahal. Indonesia. Malam-malam datang. Kita jadi mau traktir dong tuh dengan Mitel. Jadi serta tiba telepon semua dari Manado turun. Kalau ada katanya sampai sekarang masih ada. Itu restoran Borobudur di bawah. Dia menghadap kolam Bundaran. Ya. Bukan bundaran, di dalam, kolam di dalam. Kolam renang. Turun. Orang makan sama-sama di restoran. Jadi waktu turun kita ngomong semua terima kasih sudah datang. Semua kita orang makan malam. Semua pesan sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi yang teman-teman ini yang datang itu yang Prof ajak makan itu mereka sudah tahu bahwa Prof tidak jadi dilantik. Kita belum tahu. Oh, belum tahu. Oh. Saya belum tahu. Apa maksudnya begini? Tapi waktu saya lihat, dari Jakarta dan Manado, malam-malam minta Gado-gado. Apa? Gado-gado. gado-gado. Kenapa? Kami- Karena minta gado-gado itu maksudnya terus Prof menganggap Kan dari Manado ke Jakarta malam-malam minta gado-gado tidak biasa. Kalau pagi barangkali mungkin. itu Prof berpikir apa itu maksudnya? Mereka Baru ada yang minta mie. Ah. Ada apa ini? Kesan sekarang. Sudah, cuma lewat begitu saja. Terus ini soal informasi kan nggak jadi. Iya. Kita ngomong, Mar, ini kan mesti jangan kalah dulu. Jadi bicara, kita notabene yang datang waktu itu apa? Umumnya bukan pendukung saya. Kandek-kandekan, Iya. PR. Pendukung incumbent pasti. Jadi kita bicara sampai tadi posisi kita kuat. Kita ada beli suara pembaruan kan edisi sore. Ini suara pembaruan itu Lombok posisi kuat. Pelantikan rektor IKIP Jakarta Manado waktu itu jadi masalah nasional. Iya. Udah. Sesudah kita ngomong kuat terus. Pelan-pelan semua datang di nyana jadi lantik. Hal paling berat, Prof. Saya berpikir berat ini. Komen konyol betul. Kenapa mesti saya ngomong nggak jadi? Ya tuh. Ini memang kesaksian. Iya. Saya teringat itu Tuhan Yesus di Getsemani. Masih ingat? Iya. Apa dia bilang? Bukan kehendakku yang jadi itu. Seandainya cawan. Oh, seandainya coba. Kenapa ini cawan dia mesti minum, ya kan? Artinya berat. Tapi sesudah itu bilang, andai kata dan boleh lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang berlaku. Kita terpikir sampai Tuhan Yesus, susah sekali mengadainya. Kita masih pikir-pikir itu, so ada teman telepon, Nel, ada telepon dari Pak Dodon. Oh ya, Yang ajudan menteri. Ajudan menteri. Boleh makan-makan ya? Pikir. Telepon.
Ini dari Pak Dul. Oh ini Pak Lombok, betul. Ini Pak Menteri mau perlu. Menteri ya? Pak Menteri. Ah, ah. Selamat malam Pak Menteri. Apa Oh, yang jadi langsung komunikasi lewat telepon dengan Pak Menteri? Pak Menteri, Ah. apa yang saya bisa bantu Pak Menteri? Pak Lombok, dengar baik-baik ya. Pelantikan besok tetap jalan seperti rencana. Wah, Oh, luar biasa. terima kasih Pak Menteri. Mari kita biasa-biasa juga. Jangan tidur cepat ya. Jangan terlambat. Istri juga dipersiapkan ya, bagaimana Pak Menteri? Udah, tutup. Pulang Pak teman-temannya makan. Kita pikir-pikir jangan ada pengkhianat di sini. Ah. Tadi mau bilang, Oh, jadi gitu ya? apa sebab orang begado-gado demi Ah. bangsat? Ternyata di Manado, semua so tahu Lombok nggak dilantik. Ada kita pe keluarga, ini pe om, Kabak pe om. kabak pe om, Luki Ruru. Kalau wartawan paling kenal Pak Freddy Ruru. Iya, benar. Kompas. Freddy dengan itu Luki anak bersaudara. Ah. Kalau Luki di pihak saya, Freddy di pihak Turang. Turang. Ah, incumbent. Jadi waktu Freddy dampingi waktu ketemu presiden. Ah. Jadi keluar dari ruangan presiden, dia langsung telepon Luk, kenapa omnya udah jadi? Bayar, rupanya mereka Oh, taruhan. taruhan. Ah. Oh. Jadi yang atur rombongan dari Manado mau ke Jakarta, ini Luki. Ah. Jadi waktu mau naik pesawat, Luki bisik ke Prof Rampengan. Ah. Itu Rampengan kan sepupu. Iya. Dia bisik. Namakan nama hari-hari Yapi. Ah. Om Yapi. Oh dia Pak Dekan FKIN. Ah. Om Yapi pihak di Jakarta. Oh, Om Yapi pelantikan. Nya enggak jadi. Hah? Semua cari tiket kan? Ya naik. Jadi rupanya di pesawat bercerita nya enggak jadi pelantikan. Itu tiket Prof yang baik. Hah? Oh, Kita sebayar gitu. Yang nanti kurang ajar, ah. waktu kita bersomong, Ah. orang sudah tahu semuanya jadi dilantik. Baru mereka terjebak. Ah. Besoknya mereka didokai, ditampung di HI itu. Mobil besar, Ah. mobil tamasya Jakarta. Bawa ke mau ke Senayan. Ah. Kaget orang. Tapi mana di Senayan? Pelantikan. Oh masa? Semua tahu nggak jadi. Ah. Tapi mereka pikir, ya saudara kendaraan tuh biar cuma jalan-jalan. Sampai di Senayan betul-betul pelantikan. Ya kaget semua. Memang Prof, cerita ini lucu kan- itu. Itu juga kan tiba-tiba karena ini kan keputusan presiden, Prof. Artinya presiden sudah memutuskan dan ini siapa lagi yang bisa membatalkan itu? Karena ini orang nomor 1 di Indonesia, presiden kan sudah membatalkan ke Pak Menteri. Tapi tiba-tiba Prof mau dilantik, Prof. Waktu kan Prof bilang tadi bahwa ya Pak Menteri bilang ya Pak alamat bahwa Pak Lombok tidak jadi dilantik. Prof waktu itu menerima begitu saja. Wrong. Di kepala cuma satu yang saya khawatir waktu menginformasikan istri. Lain-lain enggak. Prof tidak ada upaya lain atau? Enggak. Nah, ya. Saya justru ditelepon Pak Markus Woran. Dia dekat dengan saya. Iya. Kenapa Markus Oh, Woran? karena dulu PDI ya, anggota DPR dari PDI. Manado berapa kali? Iya. Ke pusat. Iya. Cuma begini dengan Megawati. Iya. Dia kan dosen FIPS.
dia orang Murang. Saya punya jasa ke dia. Jadi waktu dia anggota DPR pusat, karena kelamaan DPR malu, terima gaji buta, minta pensiun. Saya bilang ke dia, kapan nih mau minta pensiun? Minta cuti di luar akademik, cuti Di luar tanggungan negara. Di luar tanggungan negara. dijual di luar tanggungan negara. Oh boleh, entah kita atur. Jadi kelar anggota DPR, terima tetap PNS. Jadi pensiun, ada pensiun. Kita suruh pada yang telepon tuh kita telepon. Nyala jadi dilantik. Oh dia kaget. Oh nyala jadi kita baru-baru kita panggil menteri. Oh ya. Nah, apakah dia yang berjuang atau tidak, saya tidak tahu. Karena dia dekat dengan Habibie. Dia orang dekat dengan Habibie. Tidak terkonfirmasi juga, Prof. Ya? Apakah dia membantu diam-diam tanpa kasih tahu saya? Tidak tahu. Nah gitu. Tapi waktu itu Prof merasa tidak berdaya. Kalau saya pikir juga, Prof, ini yang bilang presiden soalnya. Ya waktu itu saya pikir pasti Prof merasa tidak berdaya juga karena ini yang bilang presiden kan. Oh iya. Menteri saya dia punya menteri according our presiden. Itu apa? Ya kan? Jadi cuma hitung-hitung untuk rugi. Binatang. Kita kalau ordoi begini. Kemudian akhirnya Prof dilantik ya. Nanti. Oke, Prof. Kemudian dilantik datang. Suasana bagaimana, Prof itu? Bagus. Lucu. Pagi-pagi ada kan di Jakarta KKK. Tahu tuh KKK? Iya, Kawanua itu. Nah, Terus. mau demo. Demo apa maksudnya? Menolak kita dilantik. Oh ya, sampai begitu ya? Sampai situ. Kan Pak Turang dekat yang itu tuh. Pak Turang kan ketua kerukunan Kawanua di sini. Jadi mau demo. So di Senayan, Kompak Menteri panggil. Kenapa demo? Datang ke saya, kita dialog. Jadi terima dialog. Nggak tahu bagaimana, akhirnya bubar. Tuh. Jadi ada upaya dari K3 untuk mengganjil saya. Terus cerita ke gubernur ke Jakarta. Oh, jadi terus Gubernur ada hubungan dengan demo-demo, katanya ada demo-demo, Prof. tidak tahu. Jadi begini, waktu saya mau dilantik, gubernur, ketua sinode, mantan rektor Turang, mantan rektor Borang, dan tokoh-tokoh politik. Gubernur yang antar. Dan Gubernur itu waktu itu Pak Mangindaan ya? Mangindaan. Ketemu presiden. Minta Lombok jangan dilantik. Kalau dia dilantik, ribut di Minahasa. Dan ada surat pernyataan. Saya sempat baca itu surat pernyataan. Kelar lantik, Menteri panggil Peruangan. Dia tunjuk tuh pernyataan dari orang. Karena itu, Menteri bilang tidak jadi dilantik. Presiden perintah. Oh. Karena itu. Jadi itu alasan ya sampai presiden. Karena itu rombongan datang dengan pernyataan. So gubernur yang pimpin. Dong kita lihat, saya lihat itu foto-foto, foto-foto yang menolak Lombok. Tapi menteri pintar. Coba Pak Lombok lihat ini. Rupanya cuma di beton pagar enggak tahu siapa punya, baru ganti-ganti. 10 spanduk ya, tak, cek, ganti, tak. Tanpa ada
terlihat masa demo. Artinya yo, kelihatannya seolah udah banyak. Ada 20 apa? Apa itu? Spanduk ya. Spanduk. Baru ada memang waktu itu demo ya. Dari Tomohon datang kampus. Truk-truk rekayasa kan Pak Turang P. Tapi Prof, ini mungkin terakhir nanti kita lanjutkan karena sudah 1 jam ini Prof, kita lanjutkan pembicaraan kita karena masih banyak lagi Prof yang perlu diinformasikan karena ini jadi pengalaman buat kita, jadi legacy buat kita. Ini Prof, waktu Jam itu, 5. iya, Prof, kenapa waktu itu sampai ada gubernur yang pimpin itu menghadap presiden? Kalau memang benar itu Prof. I have no comment about it. Walaupun rasa-rasa. Itu Ibu Turang kan, mudah-mudahan bukan karena kita dilantik. Nah lama kemudian dia mati mendadak. Oh iya. Mungkin kecewa atau apa. Ibu menghindar yang urus Pak. Itu jenazahnya Ibu. Itu nyenak main-main. Ibu gubernur. Berarti cukup dekat Prof. Orang bilang dia itu ke Semandi. Berarti dekat sekali itu. Apa sebab dekat? Nah ini yang question mark. Ya belum tahu ya. Diduga-duga ada. Tapi ya kalau dugaan kan tidak boleh gitu. Tapi menghindar hebat. Kita dilantik 3 September kan. Pulang kita bikin wisuda. Wisuda sarjana. 1 minggu ke 2 minggu kemudian undang Pak Gubernur hadir ya? sebagai ketua dewan pemenyantun. Di situ kita dihebat. Dia baru kembali dari presiden minta kita nak dilantik. Berjiwa besar. Tapi kita kalah, dia kalah apa kita? Itu Bro. Jadi menang. Waktu Ibu Turang meninggal, itu kata saya cerita. Ibu Turang meninggal, kita sudah di atas di rumah dan belum Pak Turang ke rumah pendek di atas. Oh jenazah di yang tak jauh dan gubernur tersebut Gubernur datang. Kemudian sambutan kan dia bilang naik artinya bla bla bla, cuma yang penting waktu saya tiba saya naik di rumah saya kaget Pak Lombok kok ada. Di situ dia kalah tuh. Jiwa besar. Terus dia pikir kita dendam, tidak mungkin datang. Sebab apa? Waktu kita kelar pelantikan, selesai pelantikan, saya di bandara dilarang lewat Tomohon karena saya harus ke kampus kan. Kenapa? Sampai begitu. Ada demo besar-besaran di Talete di Tomohon. Saya bilang orang pertama yang saya lapor, saya dilantik sebagai rektor, ibu saya. Biar ibu saya barangkali kurang 30% itu sadar. Tapi waktu saya mau datang pelantikan, saya lapor dia. Mak, kita mau ke Jakarta pelantikan. Ibu saya itu yang kurang 25-30% kesadaran. Saya kaget. Oh iya pergi Jo. Kalau Tuhan so atur, tidak ada orang boleh pilih. Kita kaget. Torangnya tidak pernah bercerita itu tuh. Rupanya dia dengar-dengar. Jadi waktu dia kasih komentar, sangat luar biasa. Jadi waktu tiba, kita bilang kita mesti lewat Manado. Ketemu mama. Kita bilang kita so pengecut. Kalau dari Manado, kong balik ulang di Armadidi. Lewat Tomohon. Aduh, Pak Rektor begini. Nah, kita lewat Tomohon. Sudah. Betul. Di kantor polisi,
Tahu tuh tulang Iya, primbon. Penuh orang. Kawan, ke perempuan. Saya bilang, kamu nggak boleh masuk. Saya mau lapor Pak Rektor saya. Jadi nggak ada rombongan boleh masuk. Jadi saya masuk, cuma kita pakai mobil dan tapi IPA yang ginting. Kita larang dia pandai enak. Sampai di rumah agak jauh dia jalan. Penuh kira-kira 100 orang tuh pemuda. Prof tidak khawatir? Ya, Tidak ada rasa khawatir? nah. Oh, ya. Kita turun gagak tuh. Yang nggak bongko-bongko. Ya kan ini bareng masih juga muda jadi. Saya kan jadi besar di Tomohon. Jadi sampai kurakan, lewaskan. Sapaan kalau orang Tomohon, kurakan tuh bagaimana? Bye-bye. Jadi standar kurak, lewaskan. Itu kan setua. Tapi maksud dari sini tuh situ kan Pak Turang. Oh iyo ada. So aman, tasok saya mas. Sampai di masuk di dalam, Ibu Padola. Saya bilang, selamat sore Ibu. Kita datang mau ketemu, mau lapor ke Pak Rektor. Masih sebut rektor Pak ya? Rektor. Kita mau lapor Pak Rektor sesuai dengan SPPD kita. Pak Rektor tugaskan ke Jakarta untuk dilapor dilantik sebagai rektor. Dan kita sudah dilantik kemarin. Jadi so kita tuh rektor. Kita tidak pernah edit. Kalau begitu saja. Jadi kita mau lapor Pak Rektor bahwa kita sudah lantik kemarin dan kita sekarang tuh rektor IKIP Manado. Aduh, yang kok tadi ada mereka keluar. Padahal tuh anak-anak di luar kan tidak ada di belakang. Saya bilang Ibu enggak apa-apa. Kalau Pak Turang tidak so Turang ini. So saya tahu tuh rektor tuh. Pak Turang enggak ada. Kita solapur melalui Ibu. Oh dulu minum sudah. Nah, semua terus di kampus. Oke, baik Prof, nanti kita lanjutkan. Jadi itu bincang kita bersama Prof Lombok yang begitu banyak pengalaman dengan Unima, dan kita akan melanjutkan bincang ringan, obrolan ringan kita di waktu selanjutnya. Sebab ini episode pertama, episode kedua kita akan bicara banyak tentang Unima dan tentu singgung tentang dinamika yang ada di Universitas Negeri Manado, bagaimana mempersiapkan kalian dan banyak lagi yang lain yang perlu Anda ketahui, terutama untuk keluarga besar Unima. Terima kasih Prof, nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Selamat sore Prof. Selamat sore.